Halo semuanya, balik lagi. Kali ini gua bakal ngebahas salah satu film yang gua rekomendasikan kepada kalian untuk kalian tonton. Nilainya ya nggak bagus-bagus amat, tapi ini salah satu film yang sequelnya menarik. Film apa? Ya kali ini gua bakal ngebahas film Dr. Sleep. Sebelum gua lanjutin ngebahasnya, film ini adalah lanjutan dari sequel film The Shining. The Shining itu salah satu film yang menurut gua mungkin salah satunya pada zamannya itu film paling mengerikan. Ya kalian coba aja tonton, mungkin kalian akan sangat tertarik dengan film itu. Ada yang bilang wajib nonton film The Shining dulu sebelum nonton Dr. Sleep. Tapi tanpa gua nonton The Shining dulu, gue coba nonton film Dr. Sleep. Secara garis besar, gua mungkin bisa menyimpulkan bahwa The Shining itu hanya gimmick semata di film Dr. Sleep. Nanti gue bakal jelasin di akhir video. Nah, film Dr. Sleep sendiri itu menceritakan bagaimana tentang orang-orang yang punya kemampuan khusus. Mungkin kita biasa dikenal dengan sebutan indigo ya. Orang-orang yang punya kekuatan dari lahir, artinya mereka tidak mencari kekuatan itu sendiri, melainkan kekuatan itu memang ada di dalam diri mereka sejak lahir. Nah, film ini mengisahkan tentang seorang Danny yang dulu pada film The Shining itu kan Danny itu ceritanya masih kecil. Nah, di Dr. Sleep ini Danny itu sekarang diceritakan sudah besar, dan apa aja yang Danny lakukan di dalam film ini simak terus sampai habis. Nah, di dalam film ini ceritakan Danny yang sudah besar. Danny yang sudah besar adalah seorang Danny yang pemabuk dan tidak mempunyai pekerjaan yang bagus, dan dia mulai mencari jati dirinya. Nah, si Danny ini kemudian diperkenalkan kepada Abra. Abra terus menghubungi Danny agar bisa berkomunikasi secara tidak langsung. Abra ini dikisahkan sebagai sosok anak kecil yang punya kekuatannya dengan sangat baik. Tapi kalau Danny coba menghindari kenyataan bahwa dirinya punya kekuatan dan dia pengen banget menjadi orang biasa tanpa punya kekuatan. Mungkin kekuatan itu yang mengganggu hidup dia dengan adanya setan-setan di lingkungannya dia, dan dia itu sangat terganggu. Nah, di dalam film ini juga ditampilkan sosok jahat yang sama-sama punya kekuatan khusus, yaitu Ross dan kelompoknya. Ross ini diceritakan dia itu mencari orang-orang yang punya kekuatan khusus juga sama, tapi dia mengambil jiwanya, dia mengambil uapnya dari tubuh orang-orang yang punya kekuatan khusus. Di dalam film ini kekuatan khusus itu disebut dengan shiny. Ya mungkin bagi mereka itu ada aura-aura yang keluar dan mereka sebutnya shiny. Singkat cerita, Abra mengajak Danny dari film ini. Kalian harus nonton terus sampai akhir. Untuk 1 jam pertama dalam film ini mungkin kalian harus fokus penuh, full. Bagi kalian yang belum nonton film The Shining, mungkin kalian akan banyak banget nemuin kebingungan, kenapa begini, kenapa begitu. Kalian banyak banget nemuin pertanyaan. Tapi kalau kalian yang udah pernah nonton film The Shining, kemudian kalian nonton Dr. Sleep, kalian nggak akan pernah kebingungan, karena cerita ini sebenarnya nyambung dari Danny yang kecil menjadi Danny yang besar. Hanya itu aja. Dan di ujung film bagaimana si Danny mengalahkan si Ross, itu ada juga background dari film The Shining. Kalau kalian berekspektasi bahwa film ini serem, kalian bakal kecewa berat.
Ya, itu juga yang gue alami. Gue berekspektasi bahwa Dr. Sleep itu punya background yang diceritakan bahwa The Shining itu adalah salah satu film paling mengerikan pada zamannya. Dan ternyata gue nggak menemukan kengerian itu. Memang ada beberapa adegan yang menurut gue ya ditampilkan setannya lah. Tapi itu bagi gue nggak cukup menyeramkan. Mungkin bagi beberapa orang itu cukup serem ya. Di dalam film ini juga nggak ada itu yang namanya jump scare. Kalian nggak bakal ditakut-takutin dengan suara-suara yang menggelegar. Beda banget dengan Shining yang penuh musik yang mendramatisir. Itu kalian bakal ngerasain banget perbedaannya antara The Shining dengan Dr. Sleep. Oke, gua sampai di sini dan nggak bakal ngomong lagi The Shining sampai nanti akhirnya gue bakal jelasin kenapa bagi gua The Shining itu gimmick. Ada beberapa hal yang gue nggak suka dalam film Dr. Sleep dan itu mengurangi nilai gue secara keseluruhan. Hal pertama yang gue nggak suka dari Dr. Sleep adalah ya kelompoknya Rose itu ada beberapa orang, tapi gue nggak pernah lihat perannya dari beberapa orang. Yang gue lihat itu adalah si cowok yang mirip bajak laut itu sama si Snake, wanita dengan rambut putihnya. Selebihnya gua nggak nangkep maksud apa dan bagaimana mereka itu bisa ada di dalam film ini. Mungkin kalau tim Rose-nya hanya 3, misalkan si Snake, si kakek tua, dengan si bajak laut itu, oke, itu bakal jauh lebih baik bagi gua. Tapi belum tentu bagi kalian. Itu adalah salah satu peran yang paling nggak berguna bagi gua. Yang kedua, gue nggak ngerti kenapa si Snake itu direkrut ke timnya Rose. Apa gara-gara hanya modalkan dia bisa hipnotis, tapi ujung-ujungnya diceritakan ya dia berhasil membunuh 1 orang sih. Tapi orang itu nggak punya kekuatan yang banyak dan dia ujung-ujungannya mati begitu aja. Itu aja yang bikin gue bingung, ngapain si Snake itu dimasukin perannya kalau hanya ya kepakainya gitu-gitu aja. Masih ada peran-peran yang lain. Hal yang mengganggu gue adalah kenapa menurut gue pribadi ini kan filmnya agak-agak mistik ya, agak-agak di luar nalar. Kenapa harus menggunakan termos? Apalagi termosnya kayaknya canggih banget, bisa kebuka secara elektronik begitu. Mungkin lebih masuk akal kalau uapnya itu dimasukkan ke dalam botol kaca ataupun botol tanah liat. Bagi gue itu lebih masuk akal untuk gue. Terus yang terakhir yang membuat gue negatif adalah kenapa ada adegan orang tuanya Abra itu meninggal. Ya ini spoiler ya. Orang tuanya Abra meninggal dibunuh. Tapi itu nggak berdampak apa-apa bagi si Abranya itu sendiri. Gue bingung. Lantas untuk apa diceritakan Abra? Dan gue nggak nangkep kesedihan. Gue nggak nangkep apapun dalam kematian ayahnya si Abra. Bagi gue useless sih. Maksud gue ya karena ayahnya Abra gue ngeliatnya kayak orang baik aja gitu. Nah, itu adalah beberapa hal negatif. Tapi dalam 1 jam pertama ini juga menurut gue kekurangan banget. Karena gue ngerasa banget di dalam film ini itu pengenalan karakternya terlalu cepat dan transisinya itu langsung lompat-lompat ya. Misalkan yang pertama itu kita diperkenalkan oleh Rose, kemudian tiba-tiba aja masuk ke Danny waktu masih kecil di dalam hotel. Kan nggak nyambung sama sekali. Bagi yang belum nonton The Shining itu bakal bingung. Kemudian tiba-tiba ditampilkan lagi Danny yang sudah besar dan kalian butuh waktu untuk mencerna itu. Nah, setelah diceritakan tentang kehidupan Danny yang sudah besar, masuk lagi pengenalan ke cara pengrekrutan si Rose. Dia merekrut si Snake di dalam hotel. Dan bagi gue lucu sih cara pengrekrutannya. Dan pengenalan selanjutnya yang bikin agak-agak gue miss itu adalah pengenalan Abra. Abra dikenakan pas saat itu adalah sosok anak kecil sekitar umur 2 tahunan. Tiba-tiba Abranya udah sekolah dasar. Itu pengenalannya sangat singkat banget ya. Mungkin ngirit-ngirit waktu ya, mengingat durasi film ini memang sangat panjang banget, 2 jam lebih. Tapi dibalik kekurangan itu,
ada beberapa kelebihan yang bikin gue merekomendasikan kepada kalian untuk menonton film ini. Yang pertama, 3 peran utama dalam film ini itu sangat kuat banget. Mereka satu aja kehilangan satu peran utama ini, maka cerita ini mungkin akan berantakan banget. Peran pertama dalam film ini adalah si Rose sebagai sosok jahat, wanita cantik tapi berperan jahat. Memang agak kontradiktif sih, tapi itu menjadi bagian menarik bagi gua. Gimana sang sutradara memilih karakter Rose itu menjadi seorang wanita cantik tapi jahat. Nah, yang kedua adalah si Denny. Denny itu diperankan sebagai orang yang kalem, menghindari hal-hal negatif. Dia juga mencoba untuk menghindari dari mabuk-mabukan lagi. Dan dia karakternya cenderung menurut gua agak introvert. Tapi dia memiliki kekuatan besar. Itu karakter yang menarik bagi gua. Jadi gini, maksud gua tuh, ini orang punya kekuatan besar, tapi dia nggak mau gitu, nggak nerima. Itu kan berlawanan banget. Jadi menurut gua dia itu karakter yang kuat banget. Dan yang ketiga itu karakter Abra. Abra di sini adalah sosok anak kecil. Bahkan dia menantang Rose itu dengan main-main, seakan-akan itu hanya hiburan buat dia. Dia anak kecil tapi punya kekuatan yang sangat luar biasa. Bahkan Rose aja sampai terkaget-kaget dibuatnya. Nah, dari ketiga karakter ini dengan karakter masing-masing yang sangat kuat berlawanan arah, itu membuat gua merekomendasikan kalian untuk nonton film ini. Tapi nggak cuman itu, ada rekomendasi gua lainnya mengapa kalian harus nonton. Rekomendasi gua lainnya adalah ceritanya. Ya, di dalam ceritanya selama 1 jam terakhir mungkin kalian akan dibuat seru banget ini film. Kenapa? Karena di dalam cerita tersebut mereka itu saling menjebak satu sama lain. Jadi seperti di adegan di awal di mana Rose mencoba menculik anak dengan trik simple, dan di akhir filmnya mereka semua saling menggunakan trik untuk melawan satu dengan yang lainnya. Dan di situ gue berkesan dia bisa bikin cerita yang memang bagi gue oke. Di luar sequel The Shining, ini adalah cerita yang menurut gue cukup oke. Nah, alasan yang ketiga gue rekomendasikan adalah jika kalian udah pernah nonton film The Shining, maka kalian akan balik lagi ke momen tahun 1980. Karena banyak banget background-background yang zaman The Shining itu ditampilkan dan sekarang dikembalikan lagi. Jadi kalian bisa flashback ya, bagaimana film The Shining itu dulu dibuat pada zamannya. Dan itu menjadi satu nilai lebih bagi gua untuk kalian yang udah pernah nonton film The Shining. Nah, kenapa gue bilang tadi di awal The Shining itu adalah gimmick? Karena kalau kita urut lagi ini film tanpa kita jabarin lagi Denny waktu kecil, dan seandainya pada akhir film itu backgroundnya itu bukan di Hotel Overlook, anggap aja di bangunan lain yang sama-sama bisa menjebak, itu mungkin film ini menjadi satu kesatuan sendiri tanpa dibayang-bayangin oleh novel The Shining. Ya, itu menurut gue pribadi. Jadi tanpa kalian nonton The Shining, seharusnya film ini menjadi menarik juga sih. Di balik kekurangannya, ada beberapa hal menarik untuk kalian tonton. Salah satunya adalah adegan di mana si Rose itu terbang dari tempatnya ke rumahnya si Abra. Itu mengingatkan gue, bukan mengingatkan sih, tapi lebih kepada membayangkan ini kayaknya bukan film horor atau thriller. Ini mungkin semacam film Mel Vincent. Iya, ketika si Rose terbang itu epic banget sih bagi gua. Gambarnya bagus, penggunaan warnanya bagus, dramatisasinya bagus. Ketika dia masuk itu kakinya duluan, kemudian ada pas disinarin cahaya, si Rose itu untuk melangkahkan kakinya susah. Itu bagi gua momen yang wah, menarik banget untuk dilihat. Entah kenapa gue seperti ngerasain kayak ini bukan film serem ini mah. Jadi ini film untuk fantasi lah. Nah, ada lagi bagi gue yang perlu kalian perhatikan itu adalah acting dari si Abra. Ya, acting dari Abra itu mungkin sangat luar biasa. Kenapa gue bisa katakan gitu? Karena
Ketika kalian melihat aktingnya Abra di dalam mobil, pikirannya dimasuki oleh Denny, gue mungkin peran yang sulit bagi sebagian aktor ya. Dan gue ngerasain banget ketika Abra dimasuki Denny itu, gue ngerasain banget bahwa itu bukan Abra yang ngomong. Karena gesturnya itu agak sedikit berbeda. Kalian harus nonton film Dr. Sleep. Suka atau tidak suka, atau kalian yang kebingungan karena belum nonton film saya ini, ya kalian punya pemikiran masing-masing dan semoga hasilnya masih tetap positif. Penilaian gue untuk film ini ya nggak jelek-jelek banget sih, tapi nggak tinggi seperti biasanya gue rekomendasikan. Gue menilai film ini adalah punya skor 7,5. Film ini nggak terlalu jadi film satu kesatuan yang bagus ataupun sequel lanjutan yang menarik. Kata gue kalau diruntut dari film The Shining, karena level ketegangannya itu beda, sama ceritanya itu bener-bener beda jauh, beda banget. Hanya beberapa gimmick-gimmick kecil yang mungkin masih relate sama The Shining. Tapi nggak jadi buruk juga, karena film ini ya cukup menarik. Dan itu aja beberapa detail menarik yang mungkin bisa gue share, dan semoga nggak spoiler untuk kalian. Nah itu dia review gue kali ini tentang film Dr. Sleep. Nah mungkin ini adalah pendapat gue pribadi, bisa berbeda juga dengan kalian, tapi kalian bisa komen jika punya pendapat lain tentang film Dr. Sleep. Oke, sekian video gue kali ini. Terima kasih sudah menonton video gue kali ini. Jika kalian menyukai video kali ini, silahkan klik tombol like, dan jika kalian belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe. Jangan lupa untuk klik juga tombol loncengnya, karena gue akan terus merekomendasikan beberapa film yang wajib kalian tonton selama hidup kalian. Terima kasih, dan semoga kalian selalu disehatkan dan dijauhkan dari segala penyakit yang tidak kalian inginkan. See you the next rekomendasi film lainnya. Dadah! Nah, film Dr. Sleep. Nah, film Dr. Sleep. Nah, namun, nggak usah diceritain detail. Gua berekspektasi bahwa Dr. Sleep itu ada beberapa hal yang gua nggak suka dalam film Dr. Sleep. Bagi yang belum nonton The Shining itu